Bikin sambal mangga ditambah telur dadar, enak banget, makanya apalagi ditambah dengan nasi hangat. Hai semua, ketemu lagi dengan aku, Imelda Hesti Oktaviani. Sepertinya ini tuh lagi musim-musimnya mangga ya guys, karena aku lihat beberapa video juga banyak banget yang lagi ngupas mangga atau bikin sambal mangga seperti ini. Walaupun aku nggak punya pohon mangga, alhamdulillah aku masih kebagian mangga guys, dan ini tuh gratisan. Beberapa minggu ini tuh aku dikasih sama saudara aku, bahkan sampai berkresek-kresek guys. Kemarin tuh aku dibawain sama pak de aku sampai 3 kresek. Ya memang sih 3 kresek itu untuk dibagi aku, Uti, dan juga mbakku. Dan ini singkat cerita, sambal mangganya udah mau jadi aja. Ini mangganya udah aku serut duluan tadi, dan untuk sambalnya aku pakai 3 cabai, terasi, garam, dan juga micin. Kalau kalian punya jeruk sambal atau jeruk limau gitu, ini bisa dikucurin di atasnya ya guys. Ini biar tambah seger. Cuman karena aku nggak punya, ya udahlah ya. Dan ini aku lagi mau makan. Ini aku lagi ditemenin sama bocil aku guys. Oke guys, sambil aku mau makan sambal mangganya tadi, di sini aku akan membahas peran mindfulness dalam membantu mengenali pikiran dan perasaan. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan, tuntutan, dan distraksi, seringkali kita terjebak dalam pikiran dan emosi yang berputar tanpa arah. Tidak jarang kita tenggelam dalam perasaan cemas, stres, atau bahkan kehilangan arah tanpa menyadari akar dari semua itu. Mindfulness atau kesadaran penuh hadir sebagai sebuah praktik sederhana namun mendalam untuk membantu kita kembali terhubung dengan diri sendiri. Dengan melatih mindfulness, kita diajak untuk mengenali dan memahami pikiran serta perasaan yang muncul. Bukan untuk menghakiminya, tetapi untuk menerimanya apa adanya. Mengatasi pikiran negatif. Pikiran negatif seringkali muncul dan menguasai kita, terutama ketika sedang stres atau merasa cemas. Dengan mindfulness, kita bisa menyadari pikiran-pikiran ini tanpa terjebak di dalamnya. Alih-alih larut dalam pikiran negatif, mindfulness membantu kita untuk melihatnya dari kejauhan sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Ini memberi kita kebebasan untuk memilih apakah akan menanggapi pikiran tersebut atau membiarkannya berlalu. Memahami perasaan secara lebih jelas. Perasaan adalah respon alami yang terjadi dalam diri kita, namun seringkali sulit untuk diidentifikasi dan dipahami. Mindfulness membantu kita memperlambat langkah dan merasakan emosi yang muncul, baik itu bahagia, marah, sedih, atau takut. Ketika kita hadir secara penuh pada perasaan tersebut, kita bisa memahami akar dari emosi tersebut dan tidak bereaksi secara impulsif. Salah satu manfaat besar dari mindfulness adalah kemampuan untuk terhubung lebih dalam dengan diri sendiri. Saat kita meluangkan waktu untuk hadir di momen ini, kita bisa mendengarkan kebutuhan, harapan, dan bahkan ketakutan terdalam kita. Dengan mengenali pikiran dan perasaan kita secara sadar, kita dapat memahami apa yang benar-benar penting dan berarti dalam hidup. Banyak dari kita merasa terjebak dalam siklus stres dan kecemasan yang tampaknya tidak ada habisnya. Mindfulness membantu memutus siklus ini dengan membawa kita kembali ke saat ini. Dengan hadir secara penuh, kita bisa menurunkan beban pikiran tentang masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Ini memberi kita ketenangan untuk menghadapi tantangan dengan lebih jernih dan tenang. Saat berhadapan dengan situasi yang menantang, kita cenderung bereaksi dengan cepat, seringkali tanpa berpikir panjang. Mindfulness mengajarkan kita untuk memberikan jeda sebelum merespon. Dalam jeda itu, kita bisa mengamati pikiran dan perasaan yang muncul dan memilih cara yang lebih bijaksana dalam merespon situasi. Hal ini membawa dampak positif dalam hubungan, komunikasi, dan interaksi sehari-hari. Dengan latihan mindfulness yang konsisten, kita dapat mengenali pola pikir dan emosi yang cenderung berulang. Misalnya, mungkin kita menyadari bahwa setiap kali merasa tidak dihargai, muncul pikiran negatif yang sama atau emosi marah. Menyadari pola ini memungkinkan kita untuk memahami diri sendiri dan mengatasi reaksi berulang yang tidak bermanfaat. Mindfulness membawa kita pada kesadaran akan hal-hal kecil yang sering terlewatkan, seperti keindahan alam, waktu bersama orang terkasih, atau bahkan napas yang kita hirup. Dengan menyadari momen-momen ini, kita bisa merasakan rasa syukur dan kebahagiaan yang lebih mendalam. Ini membantu kita lebih menghargai hidup dan menumbuhkan sikap positif. Dalam kehidupan sehari-hari, tantangan tidak bisa dihindari. Mindfulness membantu kita tetap tenang dan fokus dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan kemampuan untuk mengamati pikiran dan perasaan, kita tidak mudah terjebak
terjebak dalam reaksi emosional. Hal ini membuat kita lebih mampu menyelesaikan masalah dengan pikiran jernih dan tindakan yang efektif. Pada akhirnya, mindfulness memberi kita kendali atas kehidupan kita. Dengan menyadari pikiran dan perasaan, kita bisa hidup dengan lebih sadar, membuat pilihan yang lebih bijaksana, dan menghargai setiap momen yang ada. Ini membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna, di mana kita lebih mengenali diri sendiri, mengurangi stres, dan merasakan kedamaian yang lebih dalam. Oke guys, kalau begitu aku mau lanjutin makan dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video dan bye!